Daunnya yang menguning itu disebabkan yaitu tadi karena media batch. Halo sahabat bonsai, nah ini saya ada pertanyaan dari sahabat bonsai mania, pastinya ini juga teman bonsai kalau bertanya. Ini katanya punya bonsai serut. Nah sebentar saya bacakan ya. Ini tanya soal serut. Katanya serut pupus menguning lalu seperti gosong-gosong dan daun menguning. Padahal sudah ganti media, tapi tetap tidak mau tumbuh dan mati ranting. Jadi gini, ini ada sebabnya dan juga ada solusinya pastinya ya. Nah, ini saya tanya pada abang itu medianya pakai apa, kemudian cara perawatannya seperti apa. Yang jelas biasanya untuk pohon serut itu kalau kita tanam di pot ya kita jadikan bonsai itu gini. Untuk media serut itu tidak mau yang namanya pasir malang atau pasir apa yang terlalu poros, itu tidak mau. Dia cenderung medianya pakai pasir yang itu bukan pasir sih. Saya kurang tahu juga menyebutnya apa. Kalau saya di sini karena saya orang Jawa, jadi istilah Jawanya itu walet. Itu adalah tanah yang biasanya nyangkut sisa banjir di pinggir sungai, itu seperti tanah tapi teksturnya seperti pasir. Ibaratnya itu pasir yang sudah diayak halus pakai saringan teh. Nah, itu biasanya dia cenderung tidak mau padat media seperti itu. Jadi itu yang bagus untuk bonsai serut di dalam pot ya, bukan di ground ini loh ya. Nah, ini cenderung serut itu tidak mau media yang terlalu poros. Kemudian tidak mau yang terlalu kasar. Dia maunya yang agak padat karena untuk akar serut itu pertumbuhannya itu sebenarnya tidak terlalu apa ya, membutuhkan rongga di dalam media yang begitu plong atau rongga yang terlalu besar. Dia maunya agak padat dan itu tanah biasa sudah cukup sebenarnya. Dan kalau bisa itu lebih baiknya tanah walet yang saya katakan tadi. Kemudian untuk pupuknya itu saya nggak pernah pakai pupuk yang namanya pupuk kimia, nggak pernah pakai. Dan media yang saya pakai selain walet sama tanah biasa itu biasanya itu adalah itu apa ya? Saya campur dengan pecahan-pecahan genteng atau batu bata karena itu sifatnya agak dingin ya. Kemudian untuk serut itu biasanya cocoknya itu di hawa yang di iklim yang agak lumayan panas lah, nggak terlalu panas, yang nggak terlalu dingin, itu cocok. Kemudian ini usahakan di media serut itu jangan sampai bawahnya becek. Pohon apapun kalau dia becek itu pasti pertumbuhannya akan melambat karena akarnya dia tidak akan bisa berkembang dan terlalu banyak air. Jadi usahakan tetap poros dan media serut itu agak padat. Kemudian ini pupuknya campuran dari media, pupuk campurannya itu saya pakai serintil kambing ataupun kotoran sapi yang sudah dibakar ataupun difermentasi. Jadi kalau kotoran sapi itu jangan pakai yang masih agak baru, usahakan yang sudah jadi tanah. Itu cukup bagus sekali. Jadi nggak perlu yang namanya campuran sekam bakar atau apa, itu serut nggak begitu mau biasanya. Kita lihat aja dari alamnya, biasanya serut itu tumbuh di alam yang seperti apa, di tanah yang seperti apa. Jadi seperti itu. Kemudian biasanya untuk daunnya yang menguning itu disebabkan yaitu tadi karena media becek dan kemudian terlalu poros juga bisa, dan kemudian itu bisa disebabkan oleh penyakit. Beberapa penyakit yang membuat daun itu bisa menguning biasanya itu kutu putih yang di akar atau nempel-nempel di batang seperti bintik-bintik hitam itu bisa. Dan untuk insektisidanya boleh pakai kimia. Kalau pakai yang alami kita bisa pakai tembakau, tapi tembakau jangan yang bagus ya. Usahakan tembakau yang nggak layak pakai, yang biasanya zaman dulu itu buat apa ya, susur, tiga susur itu loh. Jadi sisa-sisa tembakau itu
kita taruh di samping-samping pohonnya di atas media supaya itu apa deh, waktu penyiraman nanti dia akan larut dan terserap oleh akar. Jadi untuk penyakit biasanya nggak mau kalau ada tembakau di bawahnya itu dan terserap oleh si pohon, penyakit itu cenderung tidak mau mendekat. Dan untuk insektisida yang pakai kimia, saya tetap ya seperti kemarin-kemarin, saya itu pakai Fastak ataupun Desis dan semacamnya. Dan untuk yang gosong-gosong atau bintik-bintik hitam pada daun serut itu biasanya itu terjadi di kala musim hujan karena terlalu banyak air, terlalu basah. Terutama itu hujan malam itu lebih apa ya, lebih cenderung rentan terhadap penyakit untuk serut ya. Untuk daun menguning yang tadi itu sebabnya ya itu tadi sudah karena media itu sudah tidak sehat. Kemudian ganti media kalau itu tidak tepat atau pakai pasir malang atau pakai pasir apa itu dia akan tetap, karena untuk serut sendiri cenderung lebih seneng media yang padat seperti tanah biasa. Dan untuk pergantian media serut itu tidak terlalu harus cepat seperti layaknya sancang 3 bulan 6 bulan enggak ya. Saya biasanya pakai apa ya, bukan pakai, tapi saya ganti media itu biasanya 1 tahun sekali ataupun 1 tahun setengah. Yang penting nutrisi tambahannya itu cukup. Apa nutrisi tambahannya? Nah, ini juga harus saya jawab. Saya pakai kotoran kambing yang saya fermentasi ataupun air cucian beras yang saya fermentasi, dan itu saya aplikasikan 2 minggu sekali. Jadi kita rutin kasih nutrisi pohon, sama halnya dengan kita ya. Kita itu butuh minum, butuh makan untuk asupan nutrisi supaya badan kita juga sehat. Jadi kuncinya ada pada media. Dan untuk yang lebih bagus ya pertumbuhan serut itu biasanya saya pakai yang namanya media tanah dari apa ya? Itu humus bambu, itu lebih bagus lagi. Akar bambu dan daun bambu yang sudah busuk itu nutrisinya sangat nitrogennya sangat bagus sekali untuk si pertumbuhan si serut, itu sangat maknyus sekali. Itu media paling bagus. Karena untuk tanah humus di bawah pohon bambu itu selain kandungan unsur haranya yang cukup, itu dia nggak gampang terlalu padat. Meskipun padat itu apa ya, sirkulasi udaranya untuk masuk di media itu tetap bagus, tetap terjaga dan apa ya, tetap normal. Jadi untuk serut tadi itu adalah kuncinya media padat. Dia tidak mau poros, dia mau lembab, tapi juga tidak mau becek. Jadi usahakan untuk pertama mengatasinya cek media, kemudian karena itu sudah terserang penyakit, usahakan insektisidanya itu paling enggak 5 hari sekali untuk penyembuhan dulu. Kemudian untuk daun yang sudah menguning, itu baiknya akan gundul dulu. Jadi di pruning total ya, gundul, kemudian ganti media, kemudian langsung kalau musim hujan langsung panaskan aja nggak apa-apa. Untuk medianya itu jangan sampai apa? Jangan sampai itu dihabiskan total tinggal akar aja, itu pasti mati. Kalau pohonnya kuat dan serabutnya banyak dan iklimnya nggak terlalu panas sih nggak masalah untuk di musim hujan seperti ini. Alangkah baiknya untuk potong akar itu serut sedikit aja, nggak perlu sampai terlalu banyak dikurangi, karena pertumbuhan akar serut sendiri itu cenderung agak lambat. Jadi seperti itu ya sahabat bonsai, saya rasa cukup ini aja dan semoga ini juga bisa bermanfaat. Masukan dari saya ini bisa diterima juga, dan saya berharap juga untuk teman-teman yang lebih berpengalaman ini bisa sharing di kolom komentar dari video yang saya posting ini. Oke, sahabat bonsai mania, salam satu jiwa, salam kopihan.